Ayu. Bu Ayu sendiri gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Menurut obrolan kita kemarin bahwasanya hari ini Bu Umi akan melakukan proses coaching terhadap rekan guru di sekolah kita ya. Tentunya Ibu Umi sudah mengetahui ya bahwa dalam proses melakukan coaching itu terdapat alur, tirta, dan rasa, di mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Betul. Iya. Kemudian Bu Umi, apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki Bu Umi? Oke. Mungkin saya akan menggali Bu, saya akan menggali permasalahan yang ada pada coaching atau pada teman saya tersebut. Nah, jadi yang Ibu inginkan itu saya membantu dalam proses Bu Umi menggali atau mengidentifikasi ya Bu ya. Kemudian Ibu Umi secara khususnya nih yang akan Ibu inginkan saya amati lebih dalam lagi itu dalam proses yang mana? Oke. Dalam yang perlu Ibu bantu itu untuk ini aja Bu, pengidentifikasian masalah yang ada pada coaching tersebut. Oh, jadi yang ingin dikembangkan dan secara khusus yang Ibu inginkan saya amati itu sama ya Bu? Ya. Yaitu menggali atau mengidentifikasi masalah ataupun kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, Bu Umi, Ibu Umi kan ingin lebih baik dalam menggali atau mengidentifikasi masalah. Nah, menurut Bu Umi yang sudah Ibu rasakan nih dalam proses menggali tersebut itu, Bu Umi sudah melakukannya itu sudah cukup baik, kurang baik, atau sudah sangat baik Bu? Yang saya rasakan dalam proses tersebut mungkin penilaiannya itu cukup baik Ibu. Oh begitu, Ya. Alhamdulillah. Kemudian harapan apa yang Ibu inginkan setelah kegiatan observasi ini Bu? Saya berharap semoga untuk permasalahan coaching tadi ya Bu, atau proses coaching ini semoga lebih baik, tercerahkan kayak gitu ya Bu, dan saya dapat menggali dan dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching tersebut. Iya, semoga yang menjadi harapan Bu Umi dapat terlaksana ya Bu. Amin, Iya. amin. Nanti saya akan mencoba membantu kegiatan coaching tersebut. Ya, siap Ayu. Baik Bu, silahkan temui rekan yang akan Ibu lakukan proses coaching. Oke, Ya. saya panggilkan dulu ya Bu ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Maftuh, gimana kabarnya hari Siang, ini? Umi. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Maftuh, anak-anak di sekolah gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Umi. Sehat ya, gimana kabar mereka Pak? Ada kabar-kabar apa atau ada cerita apa hari ini Pak? Banyak Bu, cerita Banyak, Bu. selalu banyak. Oke, Permasalahan juga selalu banyak. oke, gimana, ada yang mau Cuma Bapak ada ceritakan salah ke satu saya? lah. Sebenarnya bukan masalah anak, Bu, ini masalah saya sendiri. Berat ya Pak, masalah saya pribadi sendiri, Bapak berarti? Iya. Ya menghadapi apa ya tugas sebagai seorang guru itu kan lumayan berat juga Bu. Ya, Nah, sebenarnya saya ingin ada yang ingin saya sampaikan, mungkin butuh bantuan itu lah mangga. bagi rekan saya. Oke, gimana Pak? Oke. Mangga Bapak bisa menceritakan Jadi permasalahan Bapak. yang namanya seorang guru itu kan harus menjadi teladan Bu ya. Nah, Betul. sepertinya saya ini mungkin menurut orang lain mungkin sudah menjadi teladan, tapi menurut saya juga Ya. belum sih Bu. Oh gitu ya Pak. Salah satunya saya masih kurang bisa disiplin Bu. Oke. Nah, dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, apa harapan Bapak kira-kira Pak? Ya saya pengennya sih menjadi disiplin, terutama dari disiplin waktu gitu kan. Ya. Disiplin itu banyak, salah Ya. satunya waktu lah yang saya masih belum gitu. Oke. Mungkin ketika saya masuk ke sekolah, Iya. kelas, kalau di Indramayu kan di sini harusnya jam 7 ya. Betul, Jam 7 Pak. sudah sekolah, Iya. sudah
standby, sudah ready, kita sudah siap. Bahkan kalau bisa mungkin sebelum jam 7, jam 6 mungkin. Itu lebih hebat lagi. Saya harapannya seperti itu Bu. Iya, betul Pak. Cuma ya itu masalahnya, saya itu belum bisa Bu. Oke, menurut Bapak kenapa hal itu bisa terjadi tuh Pak? Sebetulnya mungkin sih bisa ya kalau saya memaksakan gitu ya. Mungkin apa saya harus memaksakan gitu Bu? Itu ya kalau saya dari pemahaman saya Bu yang saya alami. Dulu waktu saya masih bujangan Bu ya, masih bujangan tuh saya bahkan paling aktif lah Bu. Mungkin belum mungkin belum saatnya, jangan jam 7 jam 6. Bahkan saya kadang malah sampai sore sampai malam di sekolahan Bu. Itu dulu waktu bujangan Bu. Ya sekarang mungkin itu masalahnya mungkin di situ ketika saya sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu ya. Jadi ketika mau berangkat pun banyak kegiatan atau banyak tanggung jawab di rumah lah. Yang akhirnya padahal taruhlah jam 6:30 ini udah siap nih mau berangkat nih 6:30 nih. Padahal harusnya cukup gitu jam. Ternyata misalnya anak mau diantar ke sekolah, jadi ngantar ke sekolah dulu dan lain sebagainya lah, banyak hal. Kompleks ya Pak. Nah kompleks. Nah akhirnya saya sampai ke sekolahan itu jam 7 lebih. Gitu. Jam 7 lebih ketika di absen ya walaupun lebihnya 1 menit 2 menit kan itu kalau di absen merah tuh. Betul. Iya. Jadi tadi yang Bapak ceritakan tuh pada masa muda dulu ya Pak, itu jam 5 tuh udah di sekolah ya. Sekarang juga masih muda Bu. Oh gitu. Nah kalau sekarang permasalahannya Bapak tadi banyak gandulan dari anak-anak, mungkin dari istri juga ya Pak. Pengen berangkat sekolah digandulin. Itu benar, istri saya 1 Bu. Tapi gandulin terus. Iya. Menurut Bapak dari permasalahan yang tadi Bapak hadapi, dari yang tadi banyak yang ganduli itu ya Pak, menurut Bapak strategi apa nih Pak yang mau Bapak lakukan? Apa ya? Kalau menurut saya sih mungkin ya nggak bisa Bu, soalnya kan susah Bu. Tetap menggandul aja gitu. Paling ya satu-satunya cara saya harus melepaskan gitu. Gandulannya maksudnya bukan melepaskan istri saya dilepaskan, bukan. Maksudnya anak saya dilepaskan, jangan. Maksudnya gandulan-gandulan itu depending lah gitu. Misalnya saya ada kebutuhan di rumah, ya udahlah nanti habis pulang sekolah gitu. Paling seperti itu. Jadi harus tegas bahwa saya mungkin harus lebih tegas lagi. Kalau bahas ini apa sih Bu? Skala prioritas gitu ya? Ya mungkin skala prioritas gitu. Saya harus memprioritaskan jam 7 sudah nyampe sekolah. Gitu. Apapun yang terjadi gitu. Mungkin itu. Jadi dilepaskan dulu. Jadi waktu ya Pak ya, dengan memprioritaskan, Bapak prioritaskan ke sekolah dulu, kemudian baru ngurusi yang tadi kegandulan tadi itu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak tantangan apa yang Bapak hadapi gitu Pak? Tantangannya dengan permasalahan tadi memberatkan ketika Bapak berangkat, kemudian harus mengantarkan anak dulu, harus begini begitu tentang keadaan. Ya itu mungkin tantangan saya, keluarga saya Bu. Mungkin kedepannya saya harus adanya kesepakatan dulu dengan keluarga, misalnya siapa bagi tugas, mungkin seperti itu dengan istri saya. Seperti itu mungkin. Ada yang mengantarkan, ada yang mengantarkan anak, mengantarkan istri, mungkin begitu apa gimana tuh Pak? Kira-kira Bapak ingin bekerja sama dengan siapa Pak? Misalnya kayak tadi itu harus mengantarkan anak, harus mengantarkan istri mungkin Pak, atau kalau istri saya nggak berangkat Bu, istri saya di rumah ya Pak. Jadi kira-kira cuma kebetulan kan saya lagi punya anak kecil juga Bu, jadi istri itu tidak bisa kemana-mana gitu, punya bayi lah. Di situ Bapak bekerja sama, kira-kira Bapak ingin bekerja sama dengan siapa tuh untuk membantu? Ya paling untuk langkah pertama saya harus kerjasama dulu dengan istri saya dengan kesepakatan, artinya kita membagi waktu agar dia pun memprioritaskan kedisiplinan saya gitu. Sehingga tidak hanya saya tapi istri saya pun harus mendukung mungkin itu. Jadi saya butuh dukungan istri dan mungkin keluarga saya yang lain, misalnya adik saya untuk bersedia membantu paling itu. Tadi kan Bapak menyebutkan ada skala prioritas ya Pak. Kalau misalkan skala prioritas, misalkan dari poin 1 sampai poin 10, kira-kira Bapak berada di titik yang mana tuh Pak? Di poin berapa? Apanya? Skala prioritas tadi.
apa yang disiplin, Ya, disiplin saya. tentang kedisiplinan Bapak. Ya harusnya sih 10 Bu. Harusnya 10 Harusnya ya, Pak? 10 karena Tapi itu kan tugas saya Bu. Oke. Harusnya cuma sementara ini memang saya akui belum sampai Belum ke 10. mencapai itu ya gitu. Pak. Nah Bapak sekarang posisinya berada di capaian di angka berapa tuh Pak dari 1 sampai 10? Nah, mungkin nggak buruk-buruk amat sih Bu. Paling saya juga kalau terlambat paling 5 menit, 10 menit gitu. Nggak nyampe 15 menit kan gitu. Kalau 15 menit soalnya kalau di Indramayu harus bikin surat pernyataan. Oh, iya. Dari Ya. 1 sampai 10 artinya Bapak berada di Paling ya berapa ya? 7,5 kan. 7,5. Oke, alhamdulillah. Pak, tadi kan Bapak akan memulai perubahan-perubahan ya Pak, bekerja sama Iya, Pak. dengan istri, kemudian tadi dengan adik-adik Bapak dan lain sebagainya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan itu Pak? Mungkin beberapa hari ke depan. Oke. Pak, saya tunggu ya Pak perubahan Bapak. Mudah-mudahan yang tadi kegelisahan Bapak bisa terselesaikan gitu permasalahannya ya Pak. Oke, mudah-mudahan yang Bapak rencanakan juga dapat segera terwujud. Amin. Saya tunggu cerita Bapak minggu-minggu atau hari-hari berikutnya. Tadi sesuai sama yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi setelah Bapak mendapatkan perubahan tersebut. Ya, Terima saya kasih. juga butuh semangat Bu. Iya. Ya, butuh semangat. Ya, minta semangatnya Dari saya. Dari Ibu lah. Saya semangati ya Pak. Mudah-mudahan dengan semangat saya, dengan menambahkan semangat dari saya, semua itu bisa merubah Bapak menjadi lebih Siap. disiplin. Terima kasih dari saya Pak Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Umi hasil kegiatan coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Ya. Alhamdulillah Bu Ayu, proses coaching tadi berjalan dengan lancar, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata tidak setegang yang kita bayangkan ya Bu Umi ya. Bagaimana Bu Umi dapat menyimpulkan bahwa proses coaching tersebut berjalan dengan lancar? Ya, jadi tadi proses yang kita lakukan itu si coach ini dapat menceritakan permasalahannya dengan baik, gitu Bu. Gitu. Jadi coach ini mampu ya menceritakan apa yang dia hadapi dan mampu juga menemukan solusinya. Iya. Ternyata Bu Umi berhasil ya. Bu Umi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, enggak. Silakan Bu. Baiklah Bu Umi, pada saat saya mengamati proses kegiatan coaching yang dilakukan Bu Umi kepada Pak Maftuh ya, Oke. menurut hasil pengamatan saya, Bu Umi sudah sesuai dari alur coaching itu sendiri, alur Tirta ya Bu Umi. Bu Umi sudah mencapai pada tujuannya, terus mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah mencoba menemukan rencana tindak lanjutnya dan tanggung jawab. Nah, Bu Umi, dari alur tersebut kan pada saat pra-observasi yang ingin Bu Umi kembangkan adalah menggali atau mengidentifikasi masalah ya. Betul. Menurut saya pada proses tersebut Bu Umi sudah melakukannya dengan sangat baik, namun harus sering-sering dilatih agar hal-hal baik tersebut dapat selalu dilakukan dan dilaksanakan. Kemudian yang perlu diperbaiki dari proses coaching tersebut pada tahap rencana aksi, bahwa di dalam proses coaching tersebut Bu Umi saya amati belum menggali lebih detail apa yang dihadapi coaching, kemudian progresnya dari rencana coaching itu seperti apa, belum digali ya Bu ya. Iya. Kemudian pada alur rasa Bu Umi saya mengamati belum ada kesimpulan yang dilakukan dari hasil diskusi bersama coach ya Bu ya. Betul. Menurut Bu Umi setelah mendengar pengamatan saya itu bagaimana Bu?
Jadi yang tadi Ibu jelaskan memang betul Bu, saya belum menyampaikan progres lebih detail kepada coaching gitu Bu. Iya, jadi apa yang disampaikan itu tadi memang tertinggal atau terlupakan gitu Bu. Iya. Ya. Kemudian rencana tindak lanjut ke depannya ini bagaimana Bu Umi? Oke. Mungkin saya akan sering-sering berlatih coaching gitu ya Bu, bersama teman-teman yang lainnya gitu. Iya. Semoga dari hasil supervisi ini Bu Umi dapat melengkapi kekurangan-kekurangan Bu Umi, serta dapat lebih memperbaiki Bu Umi untuk melakukan proses kegiatan coaching. Nah, bagaimana nih Bu Umi setelah melakukan supervisi dengan saya? Apakah ada perubahan yang Ibu alami atau yang Ibu rasakan? Iya, ada Bu, ada. Jadi perubahan yang saya rasakan, jadi saya lebih tahu gitu dalam proses coaching itu kan tadi ya Bu yang disebutkan itu kan harus ada alur ceritanya, menggunakan rasa gitu. Dan tadi saya kurang sempurna menggunakan itu. Saya belum sempurna dalam proses coaching saya. Mungkin kedepannya saya akan lebih sering berlatih gitu Bu, supaya terbiasa gitu. Jadi proses atau alur-alur yang harus dilalui yang harus dilaluinya tersebut bisa tercapai. Baiklah Bu Umi, saya juga sebagai supervisor juga sangat-sangat belum sempurna, namun semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk saya dan Bu Umi. Nah, alhamdulillah dari kegiatan ini Ibu Umi mendapatkan hal-hal yang baik ya Bu Umi. Semoga Ibu dapat melaksanakan semua hal-hal baik tersebut. Ya, nanti nanti saya akan menerapkan kekurangan-kekurangan tadi dan saya akan memperbaikinya. Gitu. Iya. Ya. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama Bu Umi. Sampai jumpa di coaching berikutnya.